Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Irga Adiswara, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PB 2020 dengan nomor induk mahasiswa 200 200 740 56. Nah, teman-teman, saya kali ini akan menjelaskan mengenai organisasi yang saya ikuti ketika saya masih belajar di SMK. Organisasi apa itu? Yuk, kita ikuti terus. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai organisasi apa yang saya ikuti ketika saya masih belajar di SMK. Nah, organisasi yang saya ikuti ketika saya masih di SMK yakni adalah Pramuka. Pramuka merupakan kepanjangan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana ini merupakan organisasi kepanduan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, kebetulan nih teman-teman, ketika saya sedang merapikan kamar saya menemukan atribut-atribut yang saya gunakan ketika saya masuk dalam anggota Pramuka ini. Mau tahu? Simak terus. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai atribut apa saja yang saya gunakan ketika saya mengikuti organisasi Pramuka ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai atribut yang saya gunakan ketika saya menghadiri acara formal. Ketika saya menghadiri acara formal, saya menggunakan seragam Pramuka. Nah, di sini terdapat banyak sekali badge yang memiliki arti tersendiri. Nah, yang pertama ini adalah badge Bosem. Badge Bosem ini adalah badge yang berisi lambang Gerakan Pramuka Internasional. Kemudian di bawahnya terdapat nama. Kemudian di sini ada lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan kini terdapat logo Jawa Timur, Kemudian terdapat nomor budak serta nama kabupaten atau kota. Dan di sini terdapat 5 TKK. 5 TKK itu diantaranya ada TKK Kesehatan, TKK Berkemah, TKK Berenang, TKK Mengumandangkan Azan, dan TKK Menata Ruangan. Kemudian kita beralih ke sisi kiri. Di sisi kiri ini terdapat logo Sangga. Logo Sangga adalah logo kelompok dalam satuan penegak. Nah, satuan terkecil dalam penegak dinamakan Sangga. Nah, ini merupakan logo Sangga Perintis. Kemudian di bawahnya terdapat logo pangkalan. Nah, logo pangkalan di setiap sekolah itu berbeda-beda ya teman-teman. Baik, setelah kita mengetahui baju yang kita kenakan, kemudian saya ada aksesoris yang digunakan. Yang pertama adalah setangan leher yang digunakan di leher. Kemudian ada juga kolong. Kolong ini bertujuan untuk membuat setangan leher ini menjadi rapi ketika digunakan. Kemudian ada juga topi. Nah, topi ini digunakan ketika kita berada di luar lapangan. Selain topi, ketika upacara kita juga menggunakan baret, teman-teman. Nah, baret ini merupakan atribut yang kita gunakan ketika kita menghadiri acara formal di luar maupun di dalam ruangan. Biasanya ketika di dalam ruangan, atribut baret ini dicopot dan ditaruh di bagian sini, teman-teman. Nah, dalam baret ini terdapat logo Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, logo Gerakan Pramuka Indonesia ini berwarna kuning ya, teman-teman. Terdapat beberapa perbedaan ketika kita berorganisasi di SD, SMP, dan SMA. Nah, ketika kita di SD, ketika kita di SD, logonya berwarna hijau. Ketika kita di SMP, logonya berwarna merah. Dan ketika kita
beranjak ke SMA, logonya berwarna kuning. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai atribut yang saya gunakan ketika saya melakukan kegiatan di luar ruangan. Di luar ruangan ini termasuk kegiatan olahraga dan semacamnya. Nah, untuk itu saya menggunakan PSL. PSL merupakan singkatan dari pakaian seragam lapangan. Nah, pakaian seragam lapangan ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini terdapat logo, pangkalan, nama, dan juga tulisan. Nah, desain PSL di tiap pangkalan juga berbeda-beda, teman-teman. Warnanya pun juga bisa berbeda-beda. Nah, dalam PSL ini terdapat topi juga digunakan ketika kita berkegiatan di luar, dan juga ada slayer namanya. Slayer ini seperti stangan leher, digunakan di leher, namun kita menggunakannya ketika kita memakai seragam lapangan ini. Nah, terdapat banyak cara ketika kita menggunakan slayer ini. Ketika kita menggunakan slayer ini bisa digunakan seperti stangan leher dengan diberikan kolong, ataupun di simpul persahabatan. Nah, simpul persahabatan ini berbentuk seperti kotak, teman-teman. Dan saya contohkan. Nah, berbentuk kotak seperti ini. Oke, baiklah. Oh ya, teman-teman, selain ada pakaian wajib seperti hasduk dan juga baret, terdapat juga bantara, teman-teman. Bantara ini merupakan tingkatan pertama dalam pramuka penegak. Nah, bantara ini saya cuma memiliki bantara satu karena yang satunya hilang. Nah, ini digunakan di bagian bahu. Jadi nanti ada lidah kancing ini, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada wings. Wings ini seperti yang terlihat ditempuh ketika kita berjalan sejauh beberapa kilometer. Nah, dalam wings ini terdapat beberapa jenis, ada wings merah dan juga wings hitam. Wings merah dan wings hitam ini memiliki perbedaan dalam berjalannya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada kolong yang bervariasi. Kolong variasi ini dapat kita gunakan ketika kita menggunakan slayer juga. Nah, seperti ini. Nah, selain itu juga terdapat bed event. Bed event ini merupakan bed yang kita dapatkan ketika kita mengikuti sebuah event. Nah, seperti ini. Ini juga bisa disebut sebagai tigor. Tigor adalah tiska gotong royong. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tiska ini. Ya. Ini adalah tiska Festival Wirakarya. Festival Wirakarya adalah festival yang dilaksanakan tiap tahun oleh pemerintah Jawa Timur, yakni yang diadakan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa gotong royong dan juga kebersamaan antara sesama anggota pramuka. Nah, ketika saya mengikuti Festival Wirakarya ini, saya juga mendapatkan kaos, teman-teman. Kaosnya seperti ini. Nah, ini kaos di 2018. Kemudian saya juga memiliki kaos kontingen ketika saya mengikuti kegiatan Festival Wirakarya ini. Ya, seperti ini kaos kontingen saya. Nah, ya, seperti itu, teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.